أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد رأنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا
قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita bertemu lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin, Jalan Badak Laut, Komplek Pelindo 2, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Dan ada pun tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang sudah berada di dalam. Akan diteruskan bersama sahabat saya, Mas Sofyan. Silahkan. Baik, terima kasih Sasa yang sudah membuka acara Damai Indonesiaku yang sangat luar biasa sekali ini. Dan Masya Allah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini menjawab apa yang menjadi pernyataan yang itu cukup menghebohkan para warga masyarakat, yaitu seorang tokoh agama. Dan juga beliau adalah sekaligus pemimpin pesantren yang menyatakan bahwa dirinya meragukan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Itulah yang akan kita angkat pada tema siang hari ini, yaitu Al-Quran adalah kalamullah. Bersama guru-guru kita telah hadir, ada Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Kiai Haji Asrarul Niam, dan juga nanti akan menyusul Ustadz Abdul Somad atau maksud kami Ustadz Stolmed yang juga nanti akan menyusul di segmen berikut. Dan pemirsa, di segmen satu ini kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama yang disampaikan oleh Kiai Haji Asrarul Niam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhol, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa Damai Indonesia TV One dan juga jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita sehat semuanya Pak Bu ya. Sudah sholat semuanya, sudah makan semuanya, nampak sehat. Oh belum ya? Iya, sebentar lagi makan. Yang penting diberikan kesehatan. Kan makan untuk hidup, kita semuanya udah hidup untuk sehat ya. Dan salah satu asupan yang paling penting di samping asupan makanan adalah asupan ilmu pengetahuan. Hidayatul Quran. Kita sebagai muslim, apalagi kalau tidak mengandalkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Dan keimanan kepada Al-Quran bagian tak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi salah satu ruknun min arkanil iman kita. Rukun di antara rukun-rukun keimanan. Rukun itu apa Bu? Rukun itu tiang kayak gini. Kalau ada satu bangunan pengen kokoh, maka tiangnya harus kokoh. Menghunjam ke bumi, kemudian pilar-pilarnya baru kemudian diperbaiki, diperbanyak. Tetapi yang paling penting adalah tiangnya kokoh dia. Dan salah satu tiang kita beriman, berislam itu adalah keimanan kita kepada Al-Quran. Rasulullah SAW pada suatu waktu pernah didatangi oleh sosok yang tampan, ganteng. Para sahabat nggak ada yang kenal siapa dia. Wajahnya asing tapi nggak ada bekas perjalanan jauh.
tiba-tiba duduk di majelis Rasulullah SAW bersimpuh bersebelahan dan langsung meminta penjelasan baginda Rasulullah SAW. Akhbirni anil iman. Ceritakan wahai Nabiullah Muhammad SAW kepadaku tentang apa itu hakikat keimanan. Salah satunya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Salah satunya adalah kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah, dan salah satu kitab Allah yang wajib diimani oleh setiap mukmin adalah kitab Al-Quran. Wa ma huwal Quran? Apa Al-Quran yang harus diimani oleh setiap mukmin? Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih. Dia kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan makhluk Allah, tetapi kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang beribadah ketika kita membacanya. Artinya kalau ada orang karena bisa jadi nggak ngerti atau karena mau ngeledek, ini orang nggak ngerti artinya dibaca, apa manfaatnya? Manfaatnya itu sebagai ibadah. Setelah kita meneguhkan keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah sebagai way of life, sebagai jalan kehidupan, sumber dan juga inspirasi terhadap aktivitas kehidupan kita, mulai dari urusan ibadah sampai urusan muamalah. Karena kalamullah, dia bukan makhluk. Kalau makhluk, dia sesaat. Kalau makhluk, dia tidak qadim, dia baru. Sementara kalamullah ini bagian dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki khasais, yang memiliki kekhususan-kekhususan. Sederhana kita bisa memikirkan. Benar bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tetapi dia tidak khusus kepada orang Arab. Karena risalah Islamiyah itu adalah risalah alamiyah, bersifat universal. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu berlaku untuk umat-umat yang terbatas, sementara Al-Quran yang kita imani, yang kita yakini sebagai bimbingan, sebagai hudan linnas yang sifatnya adalah keberlanjutan dan universal, alami dia. Tidak hanya sebatas untuk orang Arab, tidak hanya sebatas dulu. Kalau dia ciptaan Muhammad, kalau dia makhluk, pasti ada revisi-revisinya. Jangankan 14 abad yang lalu, bahasa Indonesia yang baru puluhan kemarin, itu sudah ada ejaan yang disempurnakan. Bahasa kita, itu adalah hasil budidaya, hasil kebudayaan masyarakat. Tetapi Al-Quran tidak. Sejak awal diturunkan hingga hari kiamat dijaga otentisitasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari keimanan kita. Barang siapa mengakui keimanan Al-Quran, tetapi pada saat yang sama dia meragukan otentisitas Al-Quran, maka itu mencederai keimanan, dan jika dengan sengaja maka akan melahirkan kekufuran. Karena otentisitas Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Qari tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh menurunkan Al-Quran dan kami kepada Al-Quran itu menjaganya. Melalui apa? Melalui bacaan-bacaan.
Tidak ada ayat suci, tidak ada produk peradaban yang dibaca sebanyak ayat Al-Quran, yang dihafal sebagaimana orang menghafal Al-Quran. Dan hafalannya bukan hanya makna tetapi juga tulisan. Hatta satu titik salah pun dengan mudah dikoreksi, dijaga. Makanya Quran dinamakan Al-Quran karena dia dibaca oleh banyak orang, dan yang kedua melalui tulisan. Tulisan Allah Subhanahu wa taala menjaga hingga hari kiamat. Itulah esensi keimanan kita kepada Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Asroruni, boleh duduk kembali. Terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa sekali mengenai tema besar kita. Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Bahkan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya dengan mengimani Al-Quran atau pedoman hidup itu sendiri. Sebuah kitab yang dikekalkan, yang dijaga oleh Allah hingga hari kiamat nanti. Nah, di segmen kedua nanti pemirsa, Kiai Haji Syarif Matnaja akan meneruskan pembahasan tentang Al-Quran adalah kalamullah. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.